Halo, di video kali ini saya bakal review ke kalian HyperOS EU di Poco X5 5G. Seminggu lebih yang lalu kita udah bahas cara install HyperOS EU di Poco X5 ya. Dan masih sama seperti biasa, kita bakal lanjut nih, review dan game test. HyperOS EU ini kelihatan masih sama aja dengan HyperOS Official for Poco. Di sini masih pakai icon yang lama kayak di MIUI dengan shape lingkaran. Terus masih ada -1 juga dan pastinya udah support super folder. Untuk pilihan widgetnya sendiri masih yang lama ya. Tapi karena ini EU jadi nantinya kalian udah bisa nih restore kumpulan super widget di ROM ini. Untuk sisinya sendiri udah pakai yang terbaru juga dan pastinya udah transparan blur. Beda dengan yang ada di HyperOS Official yang sayangnya masih abu-abu. Nah, lock screen style terbaru udah ada ya, dan pastinya udah ada yang majalah juga. Dan itu pun masih bisa di custom seperti ngatur depth, wallpaper, font, dan lainnya. Versinya pakai versi 1.0.3 dengan base Android 14 dan security patch yang udah tergolong lama di 1 Januari. Fitur dan settingan yang tersedia hampir mirip dengan yang ada di HyperOS Official, tapi yang EU ini jauh lebih lengkap. Audionya pastinya nggak di limit di 10 detik lagi. Terus pilihan audionya udah dijamin banyak. Tambahannya, kalian juga bisa nih download audio lain dari Theme Store kalau yang bawaan ini dianggap masih kurang. Untuk settingan launchernya masih simple banget ya. Masih mirip-mirip lah dengan yang bawaan. Di sini cuma ada tambahan kecepatan animasi aja. Kalau kalian pengen fitur yang lebih lengkap sih, tinggal pakein modul aja. Nah, untuk equalizernya juga udah tersedia ya. Settingan lain seperti floating windows tetap ada. Terus ada sidebar juga, penambahan memori sampai 8 GB, ruang kedua, dan lainnya. UI kamera di HyperOS EU ini masih sama aja dengan yang ada di HyperOS Official, Xiaomi EU, atau MIUI. Selain masih pakai UI yang lama, fitur-fiturnya juga nggak ada yang nambah. Untuk pengujian benchmark pakai Antutu 10, HyperOS EU ini masih bisa dapat skor 443 ribuan. Sedangkan throttling test selama 30 menit bisa dapat rata-rata 190 Jips dengan max performance 100% atau nggak ngalamin throttling sama sekali. Hasil throttling testnya hampir mirip dengan Xiaomi EU, tapi HyperOS EU ini dapat Jips yang jauh lebih tinggi. Buat main game, HyperOS EU di Poco X5 ini udah aman banget. Ya masih mirip-mirip lah dengan hasil yang didapat di MIUI atau HyperOS Official. Tapi yang HyperOS EU ini ada sedikit peningkatan. Dipakai buat main Genshin Impact di settingan medium 30 fps udah dijamin smooth dan nggak ada kendala sama sekali. Gameplaynya mulus dan hampir nggak ada frame drop parah. Seperti biasa, di tes 10 menit di Gurun Sumeru masih bisa dapat frame rate rata-rata 29,3 fps. Sedangkan untuk urusan konsumsi baterai dan suhu juga udah irit dan adem. Selama proses tes di ruangan dengan suhu 30 derajat tanpa tambahan kipas dan AC, masih bisa dapat suhu yang adem di kisaran 38–39 derajat. Dan konsumsi baterainya cuma 3% aja.
Untuk Mobile Legends juga udah dijamin aman ya. Dites satu match mode klasik dengan settingan super ultra selama 10 menitan udah bisa ngasih pengalaman bermain yang menurut saya enak banget. Stabil, irit, dan adem. Framerate rata-rata yang didapat 59,5 fps dengan suhu yang adem di kisaran 38 derajat. Selama proses tes, baterainya cuma berkurang 2% aja. Udah worth it lah buat main Genshin Impact atau Mobile Legends. Dan yang paling penting, nggak ada masalah touch delay lagi. Secara keseluruhan, kalau disuruh milih Xiaomi EU atau HyperOS EU di Poco X5, saya bakal pilih HyperOS EU ya. Menurut saya UI-nya jauh lebih smooth, lebih responsif, dan lebih stabil. Kalau di Xiaomi EU kemarin, yang paling kerasa itu ada di UI-nya yang menurut saya kurang cepat. Sekarang kalau lagi scrolling atau pengen masuk ke recent app, bakal terasa lebih lambat. Apalagi pas banyak apps yang terbuka. ROM ini udah recommended buat user Poco X5 5G yang nyari custom ROM dengan base HyperOS yang minim bug, enak buat daily use ataupun buat main game. Jadi itu dia HyperOS EU di Poco X5 5G. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.